Auto hebohkan Asia Eropa. Madampang di luar dugaan ikut soroti dan berikan komentar berkelas kayak gini usai lihat hasil timnas Indonesia lawan Arab Saudi malam ini. Sampai singgung penalti Arab yang ada kejanggalan. Benarkah? Fans timnas wajib simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Hasil laga panas Timnas Indonesia versus Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, rupanya tak hanya menjadi sorotan publik dalam negeri. Dari luar negeri pun, perhatian mengalir deras, termasuk dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, yang juga dikenal sebagai sosok karismatik sepak bola Asia Tenggara, Madampang. Wanita yang bernama lengkap Nual Van Lamsam itu, secara mengejutkan memberikan komentarnya usai menyaksikan pertandingan dramatis yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-2, setelah sempat unggul lebih dulu melalui gol penalti Kevin Dix di menit ke-10. Namun, dua gol balasan dari Saleh Abu Al-Shamat dan Feras Albrikan melalui titik putih menit ke-35 membuat Garuda gagal mempertahankan keunggulan. Dalam keterangannya yang disampaikan kepada media Thailand, Madampang tak segan memberikan pujian terbuka untuk performa Indonesia di laga tersebut. Ia menilai permainan Indonesia di babak pertama menunjukkan peningkatan luar biasa, baik dalam tempo, kreativitas maupun keberanian menguasai bola. Sebenarnya, Indonesia bermain bagus di laga ini, terutama di awal babak pertama sampai mereka mendapatkan penalti. Itu menunjukkan kualitas Indonesia memang bagus, ujar Madampang dengan nada kagum. Menurutnya, tak banyak tim dari Asia Tenggara yang mampu menampilkan dominasi dan keberanian menyerang seperti Indonesia ketika melawan tim sekelas Arab Saudi di kandangnya sendiri. Dia menyebut bahwa transisi cepat dan keberanian pressing Garuda di awal pertandingan sempat membuat The Green Falcons kewalahan. Meski mengapresiasi permainan Indonesia, Madampang juga tak menutup mata terhadap momen krusial yang mengubah jalannya pertandingan. Baginya, kehilangan fokus setelah unggul lebih dulu menjadi titik balik yang membuat Indonesia kehilangan momentum. Namun sayang, setelah momen penalti untuk Arab Saudi, saya melihat para pemain Indonesia sedikit kehilangan fokus. Kalian tahu sendiri, wasit di laga ini berasal dari kawasan Arab, jadi jika sedikit saja ceroboh, bisa berakibat fatal, lanjut Madampang dengan nada realistis. Pernyataan ini terasa menohok namun jujur. Ia menilai bahwa dalam laga sebesar itu, kedisiplinan dan mental tenang menjadi kunci utama, terlebih menghadapi tim yang terbiasa mendapat dukungan besar dari publik dan faktor non-teknis lainnya. Seperti diketahui, penalti untuk Arab Saudi terjadi setelah wasit meninjau tayangan VAR atas dugaan pelanggaran Yakob Sayuri di dalam kotak terlarang menit ke-33. Keputusan tersebut langsung mengubah suasana pertandingan. Feras Albrikan yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, menaklukkan Martin Paes di menit ke-35. Gol itu membuat keunggulan awal Indonesia yang dicetak Kevin Dix sirna dan momentum permainan pun perlahan berpihak kepada tim tuan rumah. Namun meski kalah, banyak pihak menilai performa Garuda di laga ini sangat menjanjikan, dan salah satunya adalah Madampang sendiri. Menariknya, dalam pernyataannya, Madampang juga menyampaikan pesan solidaritas sebagai sesama wakil Asia Tenggara di kancah internasional. Dia berharap kekalahan ini tidak membuat Indonesia patah semangat, justru menjadi bahan evaluasi penting sebelum menghadapi laga berikutnya kontra Irak. Meski hasilnya tidak sesuai ekspektasi, harapan saya sebagai sesama dari ASEAN, semoga Indonesia mendapat hasil positif di laga kedua melawan Irak, tutur Madampang. Tetap semangat Indonesia, jadikan pertandingan hari ini sebagai bahan evaluasi mendalam demi hasil maksimal di laga selanjutnya, tambahnya dengan nada penuh empati.
Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana Medampang, meski berasal dari negara rival di Asia Tenggara, tetap menaruh rasa hormat dan kekaguman terhadap perjuangan Garuda. Apa yang diungkapkan Medampang seolah mewakili pandangan banyak pihak di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya soal skor akhir, tetapi tentang bagaimana Indonesia kini benar-benar tampil sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan. Dari penampilan disiplin lini belakang, peran besar pemain-pemain diaspora seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Martin Kaes, sampai gaya bermain cepat ala Eropa, semuanya membuat timnas Indonesia kini setara dengan level elit Asia. Kekalahan di Jeddah memang menyakitkan, namun justru menegaskan satu hal, Indonesia kini telah berkembang jauh dari masa lalu. Sebagai sosok yang dikenal memiliki hubungan baik dengan banyak pemain dan pelatih di Asia Tenggara, Medampang menutup komentarnya dengan nada penuh optimisme. Ia berharap Indonesia bisa bangkit dan menunjukkan performa lebih tajam di laga berikutnya. Dalam sepak bola, kekalahan bukan akhir, kadang justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Saya percaya Indonesia punya kapasitas untuk membuktikan itu, ucapnya. Komentar Medampang ini tentu menarik, bukan hanya karena datang dari seorang tokoh penting di sepak bola Asia Tenggara, tetapi juga karena ia melihat Indonesia dengan kacamata positif dan objektif. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kabar kurang menyenangkan datang dari kamp Timnas Indonesia jelang duel super penting melawan Arab Saudi di laga perdana Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu pilar utama skuad Garuda, Calvin Verdonk, dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan yang sangat dinantikan ini. Dini hari nanti, dua tim kebanggaan Asia, Indonesia dan Arab Saudi, akan saling berhadapan dalam duel pembuka Grup B. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Arab Saudi yang dikenal dengan julukan Green Falcons akan tampil sebagai tuan rumah dengan dukungan puluhan ribu supporter fanatiknya. Sementara itu, skuad Garuda datang dengan misi berat, mencuri poin di kandang lawan dan mempertahankan momentum positif setelah kemenangan heroik 2-0 di pertemuan terakhir. Namun, beberapa jam sebelum laga dimulai, publik dikejutkan oleh keputusan besar dari sang pelatih kepala Patrick Kluivert. Ya, pelatih asal Belanda itu membuat langkah mengejutkan dengan mencoret 6 pemain dari daftar skuad yang disiapkan untuk menghadapi Arab Saudi. Dan yang paling menarik perhatian, 3 di antaranya adalah pemain keturunan Eropa Indonesia yang selama ini jadi tulang punggung tim. Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Ada 6 pemain yang tidak bermain hari ini, ujar Sumarji, dikutip dari bolasport.com melalui superbowl.id. Mereka adalah Calvin Verdonk, Jordi Amat, Nathan Chow Aon, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Reza Arya, tambahnya. Dari semua nama yang dicoret, Calvin Verdonk menjadi yang paling mengejutkan. Bek kiri andalan asal klub OSC Lille Prancis itu selama ini dikenal sebagai tembok kokoh di sisi pertahanan Garuda. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Verdonk hampir selalu menjadi starter dan tampil dominan dalam membantu serangan serta pertahanan. Namun, keputusan Patrick Kluivert bukan tanpa alasan. Ternyata Verdonk mengalami masalah kesehatan begitu tiba di Jeddah. Hal itu dikarenakan sang pemain mengalami masalah pada kesehatannya, ungkap sumber internal tim. Verdonk disebut mengalami gangguan di bagian lehernya yang membuatnya tidak nyaman untuk tampil di laga besar ini. Kondisi tersebut membuat Kluivert terpaksa tidak memasukkan namanya ke dalam daftar pemain yang dibawa ke stadion. Meski kehilangan 2 pilar utama, Patrick Kluivert tampaknya sudah menyiapkan alternatif yang siap tampil maksimal.
Untuk posisi bek kiri yang ditinggalkan oleh Verdonk, pelatih asal Belanda itu kemungkinan akan mempercayakan tempat kepada Dean James atau Shane Patinama, dua pemain yang juga punya kualitas dan pengalaman bermain di Eropa. Sedangkan posisi bek tengah yang ditinggalkan oleh Jordi Amat bisa diisi oleh salah satu dari 4 pemain yang tersedia, Kevin Dix, Justin Hubner, Rizky Ridho, atau Jay Itzes. Keempatnya memiliki keunggulan masing-masing dan dikenal mampu menjaga lini belakang tetap solid. Sementara itu, di lini tengah, absennya Nathan Chow Aon juga tidak membuat Garuda kehilangan kreativitas. Masih ada banyak pilihan seperti Ricky Kambuaya, Tom Hai, Joey Pelupesi, dan Mark Klok yang bisa menjaga keseimbangan di sektor tengah. Untuk lini depan, Ramadan Sananta dan Egy Maulana Fikri digantikan oleh para pemain muda yang sedang menanjak performanya seperti Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangunan. Absennya beberapa pemain kunci tentu menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Namun, hal ini juga bisa menjadi kesempatan emas bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitasnya di laga besar seperti ini. Skuad asuhan Patrick Kluivert kini harus menunjukkan kedalaman tim dan mental juara yang sudah mereka tunjukkan di babak sebelumnya. Laga ini bukan hanya soal nama besar, tapi tentang siapa yang berani, siapa yang fokus, dan siapa yang siap bertarung sampai akhir. Kabar absennya Calvin Verdonk dan beberapa pemain lain tentu membuat laga ini terasa semakin menegangkan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Apakah timnas Indonesia mampu tetap tampil garang tanpa sejumlah bintangnya? Ataukah Arab Saudi akan memanfaatkan celah ini untuk menuntut balas atas kekalahan di pertemuan sebelumnya? Bagaimana menurutmu fans Garuda? Apakah keputusan Patrick Kluivert mencoret 6 pemain ini langkah tepat atau justru berisiko besar? Dan siapa menurutmu yang paling layak menggantikan Calvin Verdonk di lini pertahanan kiri? Tulis pendapat dan prediksi kamu di kolom komentar. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali menghadirkan laga yang sangat dinantikan, Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Pertandingan syarat gengsi ini akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari WIB. Inilah duel yang tak hanya menentukan nasib kedua tim di babak kualifikasi, tetapi juga bisa menjadi titik sejarah baru bagi skuad Garuda. Skuad Garuda tiba di Jeddah dengan semangat membara dan kepercayaan diri tinggi. Setelah melalui perjalanan luar biasa di babak sebelumnya, timnas Indonesia kini hanya berjarak 2 langkah lagi dari mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Para pemain seperti Jay Itzes, Calvin Verdonk, Ole Romeni, hingga Marten Paes kini menjadi simbol kekuatan baru Indonesia. Tim dengan fondasi Eropa yang tangguh dan semangat Asia yang menyala-nyala. Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk bisa mencetak sejarah, tulis laporan tersebut. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta tahun lalu masih membekas dalam ingatan publik. Kini, Garuda siap menulis babak baru, membuktikan bahwa kemenangan itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari kualitas dan kerja keras. Di sisi lain, Arab Saudi tentu tak ingin dipermalukan di depan pendukung sendiri. King Abdullah Sports City akan memerah dengan puluhan ribu supporter fanatik yang siap memberikan tekanan luar biasa kepada skuad Garuda. Namun, justru disinilah menariknya pertandingan ini. Bermain di bawah tekanan publik sendiri, Green Falcons harus berhati-hati agar euforia tak berubah menjadi beban mental. Menurutnya, tekanan lebih besar akan didapatkan oleh Arab Saudi yang memiliki banyak pengalaman di Piala Dunia, tulis Sportsmall, media asal Inggris yang ikut menyoroti laga ini. Media tersebut menilai bahwa ekspektasi besar publik Saudi bisa menjadi pedang bermata dua. Mereka diharapkan menang besar, tetapi di hadapan mereka berdiri kuda hitam berbahaya bernama Indonesia, tim yang siap mengejutkan dunia.
Dalam ulasannya, Sportsmall menyoroti bahwa meski Arab Saudi punya pengalaman tampil di Piala Dunia, kali ini situasinya berbeda. Indonesia bukan tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Mereka lebih solid, lebih disiplin, dan punya mental juang luar biasa. Akan menjadi kejutan jika tim nasional gagal lolos ke babak final kompetisi musim panas mendatang, tulis laporan media Inggris itu. Sportsmall menambahkan bahwa meski bermain di kandang sendiri, pasukan Hervé Renard tidak akan tampil dengan nyaman. Alasannya sederhana, Indonesia dan Irak kini menjadi dua tim yang mampu menebar ancaman nyata di grup B. Arab Saudi memang punya reputasi besar di Asia, namun publik masih mengingat jelas kekalahan mereka 2-0 di Jakarta pada 19 November 2024 lalu, serta hasil imbang yang mereka dapat saat menjamu Indonesia sebelumnya di Jeddah. Dua hasil itu menjadi bukti bahwa skuad Garuda sudah tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan media Inggris itu mengingatkan bahwa Arab Saudi harus ekstra waspada terhadap ancaman Indonesia dan Irak. Tetapi mereka pasti akan waspada terhadap ancaman yang bisa diberikan oleh Indonesia dan Irak, tulisnya. Jika Arab Saudi kehilangan fokus, bukan tak mungkin sejarah akan kembali berulang, dan kali ini di hadapan supporter mereka sendiri. Dalam kesimpulannya, Sportsmall memberikan prediksi akhir bahwa Arab Saudi berpotensi menang tipis atas Indonesia dengan skor 2-1. Namun mereka juga menegaskan, kemenangan ini tidak akan datang dengan mudah. Pertandingan ini sangat sulit untuk diprediksi, tulis Sportsmall, karena Indonesia tahu apa yang dibutuhkan untuk mengalahkan Arab Saudi. Namun kami merasa Arab Saudi akan mampu menyelesaikan tugasnya untuk meraih 3 poin penting. Dengan kata lain, meskipun banyak pihak masih menaruh keunggulan di pihak tuan rumah, Indonesia kini bukan lagi tim kecil. Tekanan publik, faktor kelelahan, serta taktik dari Patrick Kluivert bisa menjadi penentu jalannya laga nanti. Apapun hasilnya nanti, satu hal pasti, dunia sepak bola Asia akan menatap laga ini. Indonesia datang dengan cerita heroik dan dukungan dari 280 juta rakyatnya. Sementara Arab Saudi, sang raksasa Asia, berusaha menjaga gengsinya di hadapan publik sendiri. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang harga diri, kerja keras, dan mimpi menuju panggung dunia. Menurutmu, apakah prediksi Sportsmall terlalu meremehkan Indonesia? Apakah skuad Garuda bisa kembali membuat kejutan seperti di Jakarta dan menaklukkan Arab Saudi di Jeddah? Tulis prediksi dan pendapatmu.